Saat ini, sleep apnea sudah mulai dikenal publik, tidak hanya dari kalangan medis. Namun, masyarakat masih banyak juga yang belum mengetahui secara pasti mengenai sleep apnea. Sleep apnea adalah gangguan tidur yang terjadi ketika pernapasan seseorang terganggu saat tertidur. Mari kita kenal lebih jauh apa itu sleep apnea bersama Dr. Andreas Prasadja, ahli somnologi. Apa pengertian dari sleep apnea? Sleep apnea, sleep, tidur, apnea. Pnea dalam bahasa Latin artinya nafas. Kalau kita beri awalan A, jadi A. Pnea artinya tidak ada nafas. Sleep apnea artinya henti nafas saat tidur. Jadi nafasnya berhenti saat tidur. Kalau orang awam melihatnya adalah ngorok. Jadi orang ngorok jangan diketawain. Orang yang mendengkur ini menyimpan potensi yang sangat berbahaya karena bisa mengalami henti nafas berulang kali selama tidur. Sleep apnea bisa dikatakan sebagai silent killer, membunuh yang tersembunyi. Ya, sleep apnea pada jangka panjang mengakibatkan hipertensi, diabetes, penyakit jantung, stroke, impotensi, kematian. Apa penyebab sleep apnea? Sleep apnea penyebabnya adalah saluran nafas yang menyempit. Ya, kalau Anda perhatikan kalau yang parah-parah ya, kebanyakan sleep apnea itu tidak terdeteksi atau tidak terlihat secara kasat mata. Tetapi kalau yang parah seperti ini. Apa yang terjadi? Saluran nafas menyempit, ya. Karena menyempit, tekanan di sini nih aliran udaranya jadi kencang kan? Akibatnya area yang lunak ini akan bergetar. Ini yang menyebabkan suara ngorok, suara dengkuran, ya. Mau keras mau pelan nggak peduli. Tetapi sekali-sekali dia bisa saluran nafasnya begitu rileksnya, begitu sempitnya saluran nafas tertutup. Akibatnya si penderita dalam keadaan tidur tercekik, nggak bisa napas. Jadi walaupun ada gerakan nafas, tidak ada udara yang lewat. Akibatnya sesak kan? Ya dicekik. Nah, karena tercekik, sesak, bangun. Tidur lagi, ngorok lagi. Berulang, nanti berhenti lagi. Akibatnya microarousals, artinya selama tidur, proses tidurnya ini terpotong-potong. Ya, akibatnya ya tentu kualitas tidurnya buruk. Nah, ini dia. Sleep apnea, gejala utama ada dua. Pertama adalah mendengkur, yang kedua adalah hypersomnia atau kantuk berlebihan. Bangun gak segar, siang cenderung mengantuk, ya. Nah, sayangnya pada masa ini banyak orang konsumsi stimulan seperti kafein dan lain sebagainya sehingga hypersomnianya tuh nggak terlalu nyata, ya, sehingga banyak sekali penderita sleep apnea yang baru ketemu dengan kami itu yang sudah dalam kondisi sangat parah di mana minum kafein pun sudah nggak membantu, sudah ngantuk. Apa saja faktor resiko sleep apnea? Sleep apnea atau mendengkur nomor satu kalau di negara-negara Asia lebih banyak faktor keturunan, ya, bukan masalah kegemukan. Ya, kalau kita baca penelitian-penelitian yang menyebutkan bahwa mendengkur itu orang-orang yang gemuk, obesitas, itu kalau pada Caucasian, orang-orang bule. Tapi pada ras Asia berbeda, di mana rahang kita sempit, leher kita pendek, ya, kurus mendengkur banyak. Ya, tapi sekali lagi saya harus tekankan yang penting bukan suara dengkurannya, tapi gangguan nafasnya. Ya, itu sebabnya semua dengkuran sebaiknya diperiksakan. Ya, kita periksa tidur untuk merekam fungsi-fungsi tubuhnya pada saat tidur. Dari sana baru kita tahu apakah mengalami gangguan nafas atau tidak. Ya, sekarang begini, bayangkan kalau seseorang mengalami henti napas pada saat tidur tercekik, ya, gerakan nafas tetap ada. Ya, kerja jantung di dalam jadi terhimpit dan jadi kerja keras. Nah, tentu saja ini menjadi resiko ke penyakit-penyakit jantung. Nah, kemudian
microarousals atau proses tidur yang terpotong-potong ini menyebabkan hypersomnia atau kantuk berlebihan. Tadi saya katakan ini menyebabkan apa? Badan jadi stres. Badan, bukan pikiran. Badannya stres yang kita sebut sebagai stres oksidatif. Ya, stres oksidatif ini menyebabkan apa? Ya, gangguan metabolisme. Gula darah meningkat, LDL kolesterol yang buruk meningkat, ya, dan menyebabkan kegemukan. Justru mendengkur menyebabkan kegemukan. Bagaimana diagnosis sleep apnea? Untuk mendiagnosis sleep apnea, satu-satunya adalah lewat pemeriksaan tidur. Nah, pemeriksaan tidur yang dilakukan di laboratorium tidur. Nama alat pemeriksaan tidur ini adalah polisomnografi yang sering kita singkat sebagai PSG. Ya, polisomnografi ada beberapa kelas, ada tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4. Nah, yang kami lakukan biasanya tipe 1 itu adalah yang kita lakukan di clinical setting, laboratorium tidur nama tempatnya. Ya, tapi jangan bayangkan laboratorium tidur tuh kayak lab apa segala macam, enggak. Ya, kita pakai spring bed, ya, ada karpet, wallpaper, and everything. Karena namanya tidur kan harus nyaman. Ya. Namun tentu saja dipasang dengan berbagai sensor yang cuma tempel, terus pasiennya tidur. Nah, sensor-sensor ini akan merekam fungsi-fungsi tubuh. Sekali lagi, tipe 1 yang seperti itu. Kemudian ada tipe 2 yang bisa kita lakukan di rumah pasien, ya. Tipe 3 lebih sederhana lagi supaya tidak terlalu banyak sensor, ya, dikurangi supaya kualitas tidur lebih baik, biasanya juga dilakukan di rumah. Nah, tipe 4 adalah alat screening. Jadi, pemeriksaan tidur tuh macam-macam, tergantung dari kondisi pasiennya. Apakah bisa dilakukan dengan yang sederhana atau harus yang komplit. Bagaimana pengobatan sleep apnea? Berdasarkan hasil pemeriksaan tidur baru kita bisa kategorikan ini ringan, sedang, berat, atau cuma mendengkur tanpa sleep apnea. Ya, tentu saja nanti perawatannya akan berbeda-beda. Nah, perawatan sleep apnea biasanya hanya ada 3 penggolongan, yaitu pertama adalah dental appliances. Jadi di tim kami ini ada dokter gigi yang bisa membuat alat oral appliances, semacam alat yang dipakai di mulut gitu ya pada saat tidur. Nah, tentu harus dicetak karena tiap kondisi orang akan berbeda. Kedua adalah dengan pembedahan pada hidung, pada langit-langit mulut, pada pangkal lidah, bahkan yang ekstrim adalah modifikasi rahang. Ya, yang ketiga adalah penggunaan CPAP. Nah, CPAP juga harus dipahami tidak boleh ya cuma beli terus pakai gitu ya, karena ada settingan yang harus kita setting ya. Ini harus diberikan oleh tenaga medis, tidak boleh pakai sendiri karena nanti ada settingannya, bisa muncul komplikasinya, nggak nyaman lah dan lain sebagainya. Dan CPAP juga mesinnya juga beda-beda loh, ada otomatis, ada bi-level, ada auto servo, ada yang wah macam-macam. Komplikasi apa yang bisa terjadi akibat sleep apnea? Komplikasi dari sleep apnea adalah hipertensi, diabetes, penyakit jantung, stroke, kematian, impoten. Kalau pada ibu hamil, gangguan kehamilan, kekentalan darah, diabetes, preeklamsi, prematuritas, gangguan tumbuh kembang janin. Kalau pada anak-anak, gangguan perilaku, hiperaktif. Bagaimana pencegahan sleep apnea? Untuk sleep apnea, penanganan utamanya ya yang bisa dilakukan terlebih dahulu di rumah adalah dengan posisi tidur miring atau setengah duduk. Ya, pencegahan harus dimulai dari sejak kanak-kanak. Ketika anak-anak bernafas lewat mulut, nah ini tanda bahaya. Ya, biasakan anak untuk bernafas melalui hidung. Jadi kalau dia lagi konsentrasi, misalkan belajar atau main game, ya mulutnya menganga, ingatkan untuk dirapatkan nafas dari hidung. Latih untuk bernafas di hidung. Karena kalau dibiarkan dia bernafas dari mulut, ada gangguan-gangguan fungsi syaraf ya sehingga waktu tumbuh nanti rahang atas dan rahang bawah bagian midface akan kecil. Sekian pembahasan saya mengenai sleep apnea. Saya Dr. Andreas Prasoja, RPSGT. Sampai jumpa di pembahasan topik berikutnya.